salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Novia Pramawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Pemecutan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Igusti Ayu Windarini yang merupakan guru kelas 5D di SD Negeri 27 Pemecutan. Pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, saya melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan Ibu Gusti Ayu Windarini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kegiatan praobservasi saya mulai. Selamat pagi Bu Winda. Selamat pagi Bu Guru Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Winda? Saya sehat selalu Bu Novi, baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Novi? Hari ini kabar saya baik juga Ibu Winda. Bu Winda, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi di kelas Ibu Winda nanti. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengamati dan menilai serta melihat jalannya bagaimana proses pembelajaran Ibu Winda di kelas, dan tidak lupa untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran di kelasnya Ibu Winda. Nah, baik, kenapa nih kali ini kita melakukan kegiatan praobservasi? Itu tujuannya agar Bu Winda lebih siap lagi dalam menyiapkan pembelajaran, kemudian supaya Bu Winda lebih percaya diri sehingga Bu Winda nanti lebih bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, Bu Winda, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Winda. Ya, yang pertama itu, baik, yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Winda. Ya. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Winda capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baiklah Bu Novi, kegiatan pembelajaran yang saya akan ajarkan kepada siswa adalah materi PPKN bab kedua, yaitu norma dalam kehidupanku. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah bahwa murid-murid akan paham tentang norma-norma yang berlaku di rumah, masyarakat, dan di sekolah. Dan kemudian murid-murid juga paham akan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu Winda. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang norma yang berlaku di masyarakat, ya, serta siswa dapat memahami nilai-nilai dari norma itu. Baik, Bu Winda, lalu apa saja nih area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Jadi area yang ingin saya capai pada pengembangan pembelajaran adalah siswa benar-benar paham akan norma yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian kreativitas siswa saat mengikuti pembelajaran tersebut, kemudian motivasi antar siswa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan kelompok dan mengerjakan LKPD. Baik, jadi ada beberapa area pengembangan yang Bu Winda capai, ya. Ada keaktifan, ada kreativitas, dan ada kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, ya. Nah, jadi Bu Winda nih, bagaimana untuk mengembangkan area itu? Kira-kira model pembelajaran apa atau metode pembelajaran apa yang Ibu Guru Winda terapkan nanti di pembelajaran? Baiklah, nanti saya akan mencoba membuat metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian penugasan terhadap siswa di akhir materi yang saya terangkan. Oh, baik. Jadi ada berapa metode pembelajaran, ya, yang akan Bu Guru Winda terapkan nanti. Nah, baik Ibu. Jadi itu terkait dengan strategi pembelajaran yang Bu Winda terapkan. Nah, lalu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bu Guru Winda gunakan nanti di kelas? Nanti saya akan coba menggunakan, pertama saya mungkin akan menggunakan metode ceramah, kemudian ada PowerPoint, Ya. dan juga penugasan melalui KPD. Oh, baik. Jadi ada ceramah,
bisa mengobservasikan di kelas ya. Oke, baik Bu Winda. Jadi pelaksanaannya tanggal 15 Oktober Ya. 2024 ya. Nanti saya bisa datang ke kelasnya Ibu Winda untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Bisa sekali Oke. Noviani. Kira-kira nih Bu Winda, sebelum kita akhiri percakapan praobservasi kita, bagaimana nih perasaan Bu Winda setelah kita melakukan percakapan ini? Mungkin saya sangat termotivasi atau mungkin sangat tertantang sekali dengan bahwa saya hari ini mengajar diobservasi oleh seorang CGP gitu. Iya, baik, terima kasih Bu Winda ya. Sama-sama Bu Nah, Novi. nanti Bu Winda setelah supervisi di kelas, kita akan berbincang kembali ya Bu Winda ya terkait dengan pasca observasi yang nantinya ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, baik Bu Winda, terima kasih atas waktunya terkait dengan praobservasi. Sampai ketemu di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya Nimade Novia Pramawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Pemecutan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Putu Putri Dena Laksmi selaku pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Gusti Ayu Windarini selaku guru yang diobservasi, yaitu guru kelas 5D. Selamat siang Ibu Dena, selamat siang Ibu Winda. Mohon izin Bu Dena yang melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Winda. Baik, selamat siang Ibu Winda. Selamat siang juga Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Winda? Baik Bu Novi. Baik Bu Winda, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pasca observasi setelah kita kemarin melakukan pra observasi dan observasi di kelas 5D. Nah Bu Winda, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yaitu terkait dengan jalannya observasi di dalam kelas, ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Winda lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Winda, bagaimana nih perasaan Ibu Winda setelah proses pembelajaran yang sudah Bu Winda lakukan di dalam kelas? Perasaan saya adalah saya sangat senang mendapat bimbingan juga dari Bu Novia, dan saya merasa anak-anak itu betul-betul sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu Winda ya, luar biasa sekali ya. Nah, yang kedua Bu Winda, untuk tujuan pembelajaran dan harapan yang Ibu sampaikan, apakah sudah tercapai ketika Bu Winda melakukan pembelajaran di kelas? Sudah Bu Novia. Anak-anak sudah paham betul tentang apa itu norma, apa itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahkan mereka sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tujuannya Bu Winda sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Baik, siswa itu sudah memahami tentang norma, terutama ya ada jenis norma dan apa itu norma, mereka sudah memahami dan bahkan sudah menerapkannya ya. Oke, baik, selanjutnya Bu Winda bisa diceritakan kembali nih Bu Winda terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan serta langkah-langkah apa nih tahapan pembelajaran yang sudah Bu Winda lakukan di kelas. Coba boleh Ibu ceritakan sendiri. Jadi area pembelajaran itu adalah siswa itu sudah mampu menyebutkan macam-macam norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga melakukan penugasan, kemudian tanya jawab, diskusi, bahkan menghadirkan LKPD secara berkelompok. Jadi mereka lebih mendetail dengan kelompok mereka berdiskusi, saling mengeluarkan pendapat, sehingga mereka benar-benar sangat paham tentang bab dan materi yang kita jelaskan. Luar biasa sekali ya Bu Winda ya. Nah, untuk selanjutnya di Bu Winda, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut yang pembelajaran yang terapkan di kelas tersebut sudah sangat berhasil. Oke, sudah berhasil ya Bu Winda ya. Terbukti dari mereka itu sudah bisa menyampaikan pengertian norma, jenis-jenis norma, dan bahkan sudah menerapkannya ya. Bahkan mereka sudah mempresentasikan hasil LKPD mereka ke depan. Luar biasa sekali. Oke. Nah, selanjutnya Bu Winda, kalau kita berikan nih skor 1 sampai 10, keberhasilan Ibu ada di posisi mana kira-kira? Saya nih keberhasilan yang ada di 1 sampai 10 pada tingkat 8. Oke. Mungkin perlu ada peningkatan lebih tinggi lagi nanti. Mungkin Ibu. Berarti masih di posisi 8 ya Bu Winda ya. Masih perlu ada peningkatan lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Winda, nah untuk mencapai skor yang lebih tinggi, kira-kira upaya apa yang akan Ibu Winda lakukan untuk meningkatkan skor 8 tadi? Kira-kira apa nih yang akan Bu Winda terapkan? Mungkin satu yang akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang
guru kelas 5A, B, C, dan D. Kita mungkin akan mengadakan diskusi mungkin setiap minggunya bahwa materi ini yang mana sih yang kurang, mana sih yang belum, yang sempat terangkat kepada anak-anak seperti itu. Baik, berarti melalui kegiatan kolaborasi Ya, ya tentunya Bu kolaborasi. Winda ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya Bu Winda, menurut Ibu Winda, kegiatan mana nih yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu Ibu Winda masih perlu ditingkatkan lagi di kelas? Pembelajaran yang sudah baik adalah saat mereka melakukan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya ke depan, itu sudah cukup bagus. Mungkin yang kurang adalah materi-materi yang kita memberikan lewat LCD, berupa lewat Canva. Ini kan mungkin yang akan tingkatkan lebih menarik lagi materinya. Baik, jadi sudah berjalan baik itu kegiatan diskusi kelompoknya, presentasi, dan bagaimana mereka mengerjakan LKPD-nya. Baik, yang perlu Ibu Winda tingkatkan tadi itu menariknya materi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran seperti itu Bu Winda ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Winda, menurut Ibu adakah kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Ada mungkin yang kurang memberikan beberapa contoh langsung dalam kehidupan nyata, yang mungkin kurang memberikan itu. Kemudian yang kurangnya lagi siswa juga kadang-kadang kalau jadi satu arah yang sedang menerangkan, siswa kadang-kadang ada yang melamun, ada yang ngantuk, ya seperti itu biasanya. Baik, jadi itu ya kendala yang Bu Winda hadapi. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Winda, kira-kira bagaimana nih caranya Bu Winda untuk menghadapi kendala itu? Mungkin yang akan memberikan materi berupa PowerPoint yang lebih menarik lagi, dengan gambar-gambar yang lebih menarik lagi, dengan diselipkannya cerita-cerita, mungkin ya kan video kejadian nyata atau sebuah kisah nyata nanti yang tayangkan kepada anak-anak mungkin. Kemudian yang nanti akan membuat siswa itu lebih konsentrasi lagi, mungkin ice breaking, mungkin dia tidak ngantuk seperti itu atau dia melamun gitu, supaya lebih hidup lagi kelasnya. Luar biasa sekali ya Bu Winda ya. Nah Bu Winda nih, untuk selanjutnya Bu Winda, pertanyaan selanjutnya, nah untuk kedepannya kira-kira apa nih harapan atau rencana Ibu Winda untuk pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran selanjutnya pastilah nanti akan lebih meningkatkan lagi aktivitas siswa tersebut, mungkin dalam tingkat soal yang lebih hot lagi akan yang memberikan. Jadi itu rencana Bu Winda untuk tindak lanjut untuk selanjutnya Bu Winda. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira kapan nih Bu Winda akan melakukan perubahan dengan rencana seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Secepatnya pasti yang akan lakukan kemudian mungkin besok atau nanti dia akan buatkan lagi program pembelajaran yang lebih menarik lagi yang akan ditayangkan untuk murid-murid yang ada. Oke, baik Bu Winda. Nah, kira-kira sekarang apa yang Ibu bisa dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan dari kegiatan ini? Yang bisa saya dapatkan ya kan adalah saya mendapatkan begitu banyak bimbingan dari Ibu CGP Niki, yang hal-hal yang belum pernah tiang pelajari. Mungkin terima kasih sudah atas bimbingannya. Kemudian pas nanti akan meningkatkan lagi tapi ini pembelajaran tiang di kelas, alat peraganya yang kurang, yang bisa tambahkan lagi nanti. LKPD yang kurang, yang bisa tambahkan lagi nanti. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Winda ya. Terima kasih nih Bu Winda sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan observasi kita. Nah, untuk waktunya yang rasa cukup nih Bu Dena ya, izin yang untuk menutup kegiatan pasca observasi ini. Nah, baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Putu Putri Dena Laksmi sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk memberikan penguatan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Untuk Bu Dena, saya persilahkan.
Terima kasih Bu Novia atas waktunya. Halo Ibu, gimana hasilnya hari ini? Menyenangkan? Ya, kita jadi tahu ya, lewat kegiatan coaching ini kita tahu mana area kelemahan kita, mana nanti area kekuatan kita yang mendukung nanti si kelemahan itu biar bisa kita up lagi kompetensi kita. Ya, saya sangat menikmati jalannya diskusi ibu-ibu berdua. Juga ada tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan hasil kegiatan dari observasi dan juga pasca observasi. Dari saya tetap semangat mengembangkan kompetensi apapun ranahnya nanti yang menjadi kelemahan itu ya nanti kita sama-sama perbaiki, mungkin nanti bisa saling mengisi, Bu Novia bisa mengisi rekan, terus rekan juga bisa saling mengobservasi, jadi satu kesatuannya. Itu kalau dari saya, tetap semangat, tetap optimis, jadi guru yang menyenangkan di hati anak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dinangge. Yang Silakan. Baik, untuk selanjutnya tiba kita di rangkaian acara pasca observasi. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu PP dan kepada rekan sejawat saya Ibu Gusti Ayu Windarini sudah meluangkan waktunya di kegiatan pasca observasi ini. Kemudian saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, Om Santi Santi Santi.